Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengucapkan huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah, yaitu sa, za, dan so. Nah, yang pertama kita akan bahas huruf sin. Huruf sin keluar dari, perhatikan gambarnya, keluar dari ujung lidah yang diletakkan pada dinding bagian dalam gigi seri bagian bawah dan pangkal lidah tidak terangkat. Dan ada suara desisan yang menyertai saat huruf keluar. Contohnya, sa, si, su. Sa, si, su. Perhatikan ada suara desisan. S, s. Kita tidak mengucapkan dengan sa, si, su. Enggak seperti itu, tapi pastikan ada suara desisan yang menyertai sa, si, su. Begitu. Dan huruf sin ini ya, sa, sin, ini seperti huruf S di bahasa Indonesia. Jadi sama ya seperti itu. Kurang lebih sama, hanya saja huruf sin saat digunakan dan diucapkan huruf sin ini pastikan pangkal lidah tidak terangkat. Nah, kesalahan yang sering terjadi saat mengucapkan huruf sin adalah ini. Contohnya, sa berubah menjadi sya, si berubah menjadi shi, atau su berubah menjadi shu. Nah, ini sebaliknya juga seperti itu kadang-kadang ya. Saling terbalik dua huruf ini. Maka harus diperhatikan. Kemudian kita pindah ke huruf za. Huruf za mirip dengan Z dalam bahasa Indonesia ya, tipis. Keluar dari ujung lidah sama seperti sa, keluar dari ujung lidah diletakkan pada dinding bagian dalam gigi seri, ini bagian bawah, dan pangkal lidah tidak terangkat. Dan ada suara desisan yang menyertai saat huruf keluar. Hanya saja kalau huruf za, desisannya itu seperti kita menahan huruf Z. Z, za, za, gitu. Kita coba. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Pastikan ada suara z-nya ya, nggak cuma za, zi, zu, tapi za, zi, zu. Begitu. Kesalahan yang saat mengucapkan huruf za, biasanya huruf za menjadi ja. Contoh, zulzilati jadi juljilati. Atau huruf za menjadi huruf sa. Zulzilati menjadi sulsilati. Atau huruf za menjadi huruf ya. Zulzilati menjadi yuljilati. Nah, ini ucapan-ucapan yang tidak tepat saat mengucapkan huruf za karena mengubah huruf. Sehingga mengubah huruf dalam bahasa Arab bisa mengubah arti. Seperti itu. Jadi harus kita perhatikan dari mana setiap huruf hijaiyah keluar supaya tidak membuat kesalahpahaman atau tidak merubah arti di dalam Quran. Kita ulangi. Za, zi, zu. Kemudian huruf sod. Huruf sod, kita geser sedikit. Nah, ini huruf sod. Huruf sod keluar dari sama seperti ini ya. Seperti huruf sa dan za. Hanya saja huruf sod pangkal lidahnya diangkatnya. Ini. Huruf sod, ujung lidah diletakkan pada dinding bagian dalam gigi seri bawah dan pangkal lidah terangkat. Nah, kalau pangkal lidah kita terangkat, itu sini akan terasa tegang. Jadi, bayangkan lidah kita sedang menahan beban gitu. Jadi, kita kakukan gitu. Dan ada suara desisan yang menyertai saat huruf keluar ya. Jadi, diulangi. Ujung lidah diletakkan pada dinding bagian dalam gigi seri bawah dan pangkal lidah terangkat. Dan ada suara desisan yang menyertai saat huruf keluar, sama seperti sa tadi. Kita coba so, si, su. Ya, tebal. Pangkal lidah diangkat dulu.
Baru kita keluarkan, kita dorong suaranya keluar. So, sli, su. So, sli, su. Gitu. Jadi saat dia fathah, kasroh, ataupun dhammah, pangkal lidah harus tetap terangkat. Dan mengucapkan huruf so ini tidak seperti ini ya. Sho, sho. Nah, itu tidak seperti itu. Keluarkan langsung ke depan dari ujung lidah. So, so. Dan bukan juga seperti ini. Sho, sho, sho. Angin hanya berhembus di dalam mulut, jadi angin tertahan di dalam mulut. Nah, itu permasalahannya huruf so tidak fasih karena angin kita tahan di dalam mulut saja. Harus kita keluarkan. So, so, gitu. Jadi, secara mudahnya, posisi lidah saat kita mengucapkan huruf sod ini hampir mirip dengan posisi lidah kita saat kita mengucapkan susu. Susu gitu, kita panjangin susu. Nah, itu su itu mirip banget dengan huruf sod yang tebal. Atau usus. Nah, itu kita panjangkan desisannya usus. Nah, itu lidah kita seperti ini. Usus. Kita tahan, jangan kita diamkan, jangan kita hentikan dulu. Desisanya didorong. Usus so. Nah, seperti itu. Kita geret ke huruf sod. Usus so. Nah, itu dari situlah banyak latihan supaya mendapatkan huruf sod itu bagaimana. Jadi huruf sod ini tinggal pangkat lidahnya aja diangkat ya. Ujung lidah seperti huruf sa. Pangkal lidah diangkat, ujung lidah seperti huruf sa. So, sli, su. Gitu. Nah, huruf sa ini, huruf sa harus dijaga ketipisannya ya. Harus dijaga ketipisannya, maksudnya pangkal lidah jangan sampai terangkat. Kenapa? Karena kalau huruf sa ini tebal sedikit, pangkal lidahnya terangkat sedikit, dia akan berubah menjadi huruf so. Gitu. Nah, lalu yang suaranya memang sudah tebal dari sananya gimana? Maksudnya memang suaranya tuh ngebas tebal gitu. Biasanya kesulitan di huruf-huruf tipis, caranya itu dicemprengin suaranya ya. Jadi cara untuk melatih suara yang tebal supaya bisa membaca dengan tipis, itu adalah suaranya agak dicemprengin dulu. Jadi untuk latihannya seperti itu. Gitu. Insya Allah seperti itu hari ini. Semoga dipahami dan mudah untuk dipraktekkan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.